Selanjutnya yang terakhir adalah pembahasan kita tentang kesenian. Jadi jalur masuknya Islam tadi ada 6, dan ini adalah yang terakhir melalui kesenian. Nah, kesenian itu adalah segala hal yang membutuhkan kreativitas dan keterampilan. Nah, melalui seni ini hanya dapat diperankan atau kebanyakan diperankan untuk membawakan ajaran Islam ini. Yang banyak berperan di sana adalah para wali ya, khususnya, atau sering disebut wali songo. Nah, di sini mereka berperan besar dalam pewayangan. Jadi mereka para wali ini mengajarkan ajaran agama Islamnya lewat media perwayangan. Mereka bisa memainkan wayang ya. Nah, Bapak ambil contoh di sini. Contohnya adalah Sunan Kalijaga, di mana dia memiliki nama asli adalah Raden Said, dan yang kedua adalah Raden Patah. Jadi mereka bisa memainkan wayang, kemudian dalam memainkan wayang tersebut, dia masukkan ajaran-ajaran Islam di sana. Mantap ya. Makanya kita sebagai orang Islam juga dituntut harus bisa seni, ya. Oke. Kemudian para wali dan wali songo tersebut mengelompokkan wilayah-wilayah untuk melakukan kesenian ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, wayang kulit di Jawa Timur. Yang kedua, wayang wong atau wayang orang itu di Jawa Tengah. Yang terakhir, wayang golek itu di Jawa Barat. Nah, tidak hanya itu, para wali juga melakukan akulturasi budaya. Akulturasi budaya di sini maksudnya pencampuran ya, pencampuran budaya. Nah, di sini contohnya adalah tembang atau puisi atau syair ya, sama aja, yang bernuansa Islami dengan berbahasa Jawa. Kemudian adanya gamelan, dan kemudian ada lakon Islami. Lakon Islami ini sama halnya dengan pertunjukan-pertunjukan di pentas-pentas seni sandiwara ya. Sandiwara, tapi bisa sandiwara, bisa perlawakan, tapi yang bersifat atau bernuansa Islami. Nah, karena materi ini belum selesai, kita lanjutkan ke sebelahnya ya. Oke, masih tentang kesenian. Kesenian itu memiliki seorang tokoh yang sangat memiliki bakat di sana ya. Di sini contohnya adalah yang paling menonjol di bidang kesenian ini dan budaya juga, bukan hanya kesenian tapi budaya juga, adalah Sunan Kalijaga atau Raden Said. Nah, yang pertama, beliau ini memiliki banyak ahli. Yang pertama ya, dia ahli di bidang seni ukir. Yang kedua, wayang. Yang ketiga, gamelan. Yang keempat adalah seni suara, suluk. Suluk itu kesempurnaan batin, tasawuf ya. Jadi bermainkan suara. Suara yang dihasilkan itu memiliki nada-nada yang berbau kebatinan ya, tentang kebatinan. Jadi kalau ada yang mendengarkan, dia akan merasakan tenang dan nyaman, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tidak hanya itu, Sunan Kalijaga juga atau Raden Said merupakan seseorang yang menjadi penemu pertama ya, yang membuat suatu kesenian. Kesenian apakah kira-kira? Yang pertama adalah baju takwa. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi Islam di sini menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang Islam itu harus bangga dan meyakini dengan sepenuh hati kita merupakan orang yang menjadi rahmat untuk semua alam. Jadi Islam itu rahmat lil alamin ya. Kita harus tunjukkan kita bisa segalanya. Jangan malas, jangan tidur-tiduran, dan jangan hanya bermain saja. Dari sini kita harus belajar mengambil hikmah dari sejarah yang kita pelajari, bahwasanya Islam di sini yang diperankan oleh Sunan Kalijaga, beliau mahir dalam berbagai seni ya, subhanallah, mantap. Nah,
Adapun penemuan beliau yang kedua adalah perayaan Sekatenan. Sekatenan itu dari bahasa Arab yang diambil dari kata syahadatain, artinya syahadat ya. Jadi perayaan persyahadatan itu mereka lakukan dengan bertepatan pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang biasanya diiringi dengan gamelan dan makan-makan seperti itu ya. Oke, penemuan beliau yang tidak kalah penting juga adalah gerbek maulud, selanjutnya layang kalimasada, yang selanjutnya lakon wayang Petruk jadi raja, ini terkenal ya. Dan keraton serta alun-alun. Ada juga yang paling berdominan ya, yang paling banyak diyakini bahwasanya itu masjid ya. Pertama dibuat di Indonesia dari Sunan Kalijaga. Nah, lewat ini intinya kita punya notes ya atau catatan kecil, yaitu lewat kesenian itulah mereka diajak syahadat, wudhu, dan sholat sehingga mereka masuk Islam semuanya. Subhanallah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Islam selalu bisa memberikan yang terbaik untuk umatnya dan untuk keselamatan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi rakyatnya, bagi rajanya, bagi pemerintahannya, dan bagi negaranya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai sinilah bagian 1 selesai. Demikian dari Bapak. Semoga penjelasan ini dapat diambil hikmahnya. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian 2 dan 3.